Halo guys, selamat bertemu kembali bersama Fun Investing. Kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial. Tapi sebelumnya kita akan mereview dulu kondisi IHSG pada minggu ini. Mengingat pada minggu kemarin IHSG cukup fluktuatif, di mana setelah naik panjang IHSG sempat turun cukup dalam yang menyeret beberapa saham termasuk saham-saham blue chip LQ45 untuk turun sangat dalam. Oke, langsung saja kita cek dan kita update kondisi IHSG per hari ini. Sebelumnya kita akan menggambar support resisten. Oke. Bisa kita lihat bahwa IHSG ini sebenarnya masih dalam fase konsolidasi, di mana belum ada tren yang terbentuk apakah IHSG ini dia akan naik ataukah dia akan turun. Tapi jika kita melakukan dengan analisa dasar support resisten, maka di sini bisa kita lihat bahwa pada tanggal 6 Agustus IHSG ini sudah mentok di angka 6.235 yang merupakan resisten yang cukup kuat. Oke, sehingga kita bisa lihat pada tanggal 6 Agustus ini IHSG langsung setelah memantul di resisten, dia langsung mengalami penurunan, lalu akan ada sedikit pemulihan pada tanggal 20 Agustus. Tapi kita bisa lihat bahwa IHSG juga belum terlalu tinggi untuk kenaikannya. So, dalam kondisi seperti ini, kita perlu berhati-hati dalam memilih saham, terutama dalam jangka waktu holding sebuah saham. Alangkah baiknya jika kita tidak terlalu lama menahan sebuah saham. Mengingat bahwa IHSG masih dalam kondisi sideways. Masih ada kemungkinan dia naik di angka 6.200 lalu turun kembali. Untuk proyeksi sementara, jikalau IHSG ini tidak bisa menembus angka 6.140, maka mungkin dia akan turun hingga ke 5.940. Oke, jadi tetap sekarang dia masih ranging antara 6.140 dan 5.940. IHSG dikatakan uptrend jikalau dia berhasil menembus angka 6.235 dengan breakout yang cukup kuat diiringi dengan volume yang tinggi. Oke, sekian review IHSG. Kali ini kita akan mereview sebuah saham yang memiliki potensi yang cukup baik di tengah kondisi IHSG yang berkonsolidasi. Oke, langsung saja. Saham pertama adalah, kita buka, Akra atau AKR Corporindo. Oke, dilihat dari chart daily bahwa Akra ini sudah memulai fase uptrendnya, ditandai dengan terjadinya golden cross pada tanggal 28 Juli ya, sudah mulai sedikit ada golden cross di mana MA20 moving average 20 bersilangan ke atas dengan moving average 50. Jika kita menggunakan analisa support resisten, oke, bisa terlihat bahwa pada tanggal 23 Agustus kemarin IHSG AKR ini sudah berhasil breakout menembus resisten 3.750. Oke, jadi pada titik ini kita bisa melakukan entry buy. Oke, lalu di mana target profitnya? Target profitnya kita bisa melihat melalui chart weekly.
Oke, terlihat di chart weekly bahwa terdapat resisten yang cukup tinggi, terdapat resisten yang cukup kuat ya pada angka 4440. Oke, dimana untuk sementara area atau angka 4440 ini bisa dijadikan target profit. Jikalau harga saham Akra ini berhasil menembus atau breakout dari 4440, maka kita bisa memasang target profit berikutnya di angka 5000. Oke, jika area atau resisten pada angka 5000 ini berhasil ditembus, kita bisa memasang target berikutnya di area 5530. Oke. Jadi kenapa target profit ini begitu berlapis-lapis dan bertahap? Karena kembali lagi IHSG masih dalam fase konsolidasi, sehingga agak berisiko jika kita menahan sebuah saham terlalu lama. Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa potensi keuntungan yang kita miliki potensi keuntungan untuk target profit pertama adalah sebesar 15%. Jika harga ini berhasil breakout hingga ke resisten pucuknya, maka kita mempunyai potensi profit sebesar 42,71%. Oke, lalu setelah kita ngomongin profit, berapa resiko yang terjadi yang harus kita antisipasi jika kita masuk ke saham Akra? Oke, kita kembali lagi ke chart daily. Untuk stop loss bisa ditetapkan untuk stop loss bisa kita tetapkan di angka 3560 ya. Dimana ini merupakan resisten yang berhasil ditembus pada tanggal 13 Agustus 2021. Jadi risiko yang perlu kita antisipasi dalam mengambil atau bertransaksi saham Akra adalah sebesar 7%. Sekian untuk saham Akra. Selanjutnya kita akan mereview saham perbankan. Saham perbankan ini juga cukup baik. Kondisi harga sudah mulai uptrend. Ya, saham tersebut adalah Bank BNI. Nah, bisa kita lihat bahwa saham Bank BNI ini telah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, mulai Desember 2020 sampai 15 Juli terbentuk pola double bottom.
Oke, di sini bisa terlihat bahwa sudah terjadi golden cross ya antara moving average 20 dan moving average 50, menandakan bahwa fase uptrend sudah dimulai. Lalu apakah sekarang merupakan titik entry yang baik? Kita akan menggunakan analisa support resisten dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, di sini bisa terlihat bahwa pada tanggal 18 Agustus kemarin, harga saham Bank BNI sudah berhasil breakout atau menembus resisten di angka 5.125, di mana resisten ini juga pernah terjadi gap yang pada tanggal sekitar 10 November 2020. Oke, setelah terjadi breakout, maka pada area ini kita bisa melakukan pembelian. Oke, lalu di mana target profitnya? Kita akan melihat di chart weekly. Oke, jadi pada chart weekly ini kita bisa melihat ada dua resisten yang cukup berdekatan ya pada angka 6100, di mana angka 6100 ini merupakan area di mana terjadi gap down ya yang cukup dalam. Lalu area 6675 ini merupakan support kuat ya, support kuat Bank BNI. Harga saham Bank BNI ini mulai dari 2018 ya, Juni 2018 sampai terjadi breakout di 2 Maret 2020. Ya, ini sebuah support yang cukup kuat. Jadi potensi profit ya, potensi profit untuk saham Bank BNI ini adalah sekitar 15%. Oke. Jikalau berhasil menembus sampai resisten puncaknya, maka potensi profit ini bisa sekitar 25%. Oke. Lalu berapa risiko yang perlu kita antisipasi dalam memilih atau dalam kita bertransaksi saham Bank BNI ini? Oke, stop loss tetap ditetapkan beberapa persen di bawah angka support 5125. Oke, atau bisa kita tetapkan pada lower low sebelumnya ya, pada lower low sebelumnya di angka 4975, sehingga bisa didapatkan total risiko kita adalah sekitar 6%, 6,70%. Oke, kembali lagi saya ingatkan bahwa segala keputusan investasi
merupakan tanggung jawab masing-masing investor. Dan ingat, investasi itu berisiko, selalu gunakan risiko yang memadai, keamanan modal adalah hal yang utama. Oke. Jangan pernah all in ya, jangan pernah all in, tetap menggunakan risiko yang memadai. Oke, sekian dulu review saham kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jikalau teman-teman ada ide untuk review saham selanjutnya, bisa komen di bawah. Oke, jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sinyal saham, bisa langsung klik link di caption di bawah. Saya sertakan link channel Telegram, dan ini gratis untuk 100 subscriber pertama. Oke, tunggu apa lagi? Segera klik link di caption di bawah, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sama-sama kita mengedukasi Indonesia dalam memilih saham yang baik. Sampai jumpa.